Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat da'i dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup segarnya udara. Sholawat beserta salam semoga tetap mengalir deras kepada pemimpin umat sekaligus yang mampu memberi syafaat kelak di hari kiamat. Beliau adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan sebuah tausiah tentang peran generasi muda Islami di era globalisasi. Hadirin yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemuda adalah tonggak kemajuan dan penerus suatu negara. Masa depan bangsa ada di tangan kita sebagai pemudanya, betul? Maka ingatlah wahai saudaraku, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Berbicara tentang pemuda, masa di mana diberikan oleh Allah nikmat fisik yang kuat, otak masih dapat berpikir dengan cermat, wajah cantik tampanan memikat, sudah sepantasnya menggunakan nikmat tersebut taat kepada Allah yang maha hebat. Namun realitanya di era dentuman arus globalisasi ini tak jarang para pemuda terlalu terlena dengan urusan dunia, sibuk perkara cinta, bahkan hura-hura yang tak ada batasnya. Astaghfirullahaladzim. Untuk itu kita sebagai generasi muda Islami yang tahu akan ajaran agama, kita tingkatkan kualitas keimanan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang rendah pemuda yang istiqomah dalam mempertahankannya, seperti kisah Ashabul Kahfi yang ceritanya diabadikan di dalam Al-Quran. 7 pemuda Islam yang hebat dalam mempertahankan keimanan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Hadirin rahimakumullah. Hal yang penting kita cermati dari kisah Ashabul Kahfi yakni ternyata pemuda yang hebat bukan sekedar mereka yang memiliki otak cerdas dan juga berbadan kesatria, tetapi mereka yang memiliki idealisme keimanan. Itulah salah satu ciri dari pemuda Islami. Lantas bagaimana cara untuk menjadi pemuda Islami? Yang pertama, senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, karena keduanya adalah sumber ajaran agama Islam. Kita biasakan untuk membaca dan menghafalnya, mempelajari dan memahaminya, serta mengamalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, rajin menuntut ilmu sebagai bukti dedikasi dan kontribusi yang dilakukan generasi muda bagi peradaban dunia. Dengan wawasan yang luas, kita dapat memilih dan memilah mana yang baik kita dekati dan mana yang buruk kita jauhi. Itulah implementasi dari perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, miliki integritas yang mulia. Generasi muda Islami haruslah memiliki keimanan dan juga akhlakul karimah yang pastinya teguh. Karena di era globalisasi ini dengan adanya kecanggihan teknologi menjadikan penurunan moral generasi muda saat ini.
Misalnya media sosial yang seharusnya menjadi media komunikasi justru digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya julitin teman sendiri, buka aurat lalu selfie, bahkan dengan pedenya umbar dan menyebarkan aib sendiri. Astagfirullahaladzim. Untuk itu, marilah kita menjadi generasi muda Islami yang senantiasa meningkatkan ibadah, akhlakul karimah, juga keimanan kita. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat serta selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari jadi pemuda Islami yang selalu menjaga diri dan juga berkarakter Qur'ani. Jangan lupa ikut sunnah Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena insya Allah saya ikhlas. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.